Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu gambaran umum perpajakan. Yang pertama ada hukum pajak. Hukum pajak terdiri dari hukum dan pajak. Hukum yaitu kumpulan peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Sedangkan hukum pajak yaitu suatu peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak yaitu orang atau badan yang berpotensi dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang sudah memenuhi ketentuan untuk membayar pajak. Hukum pajak juga mengatur apa yang menjadi objek pajak, kewajiban terhadap pemerintah, timbul dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan pajak, cara mengajukan keberatan dan banding. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan publik. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Sistematika hukum pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Kedua, hukum pajak formil, yaitu memuat ketentuan yang mendukung agar hukum pajak material dapat terwujud. Selanjutnya yaitu perbedaan pajak, redistribusi, dan sumbangan. Pajak, iuran yang tidak dirasakan langsung, timbal baliknya, redistribusi, iuran yang dapat dirasakan langsung, sedangkan sumbangan adalah iuran yang dapat dirasakan oleh sekelompok orang saja. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, budgeter, yaitu pajak sebagai penerimaan negara. Yang kedua, fungsi regulator, yaitu pajak sebagai alat yang mengatur kebijakan pemerintah dalam sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat adil, yaitu disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, syarat juridis, yaitu ada kepastian hukum, tidak dilakukan semena-mena. Yang ketiga, ada syarat ekonomi, yaitu pemungutan tidak lebih atau kurang dari penerimaan atau penghasilan. Yang ketiga ada syarat finansial, yaitu sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Yang kelima syarat sederhana, yaitu pembayaran mekanisme tidak diperumit. Sekian materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina Perstiawani dengan NPM akhir 038. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai pengantar perpajakan 2, yaitu ada asas pemungutan pajak terdiri dari 4, yaitu asas equality, asas certainty, ada asas convenience of payment, ada asas economics of collection. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Selanjutnya ada struktur tarif pajak, yaitu tarif profesional, tarif progresif, tarif deskresif, dan tarif tetap. Selanjutnya ada hambatan pajak, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Selanjutnya ada timbul dan hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak oleh dikeluarkannya SKP dan karena keadaan atau perbuatan. Lalu hapusnya hutang pajak, 1. Pembayaran, 2. Kompensasi, 3. Daluarsa, 4. Pembebasan atau penghapusan. Selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak, yaitu style pajak, real style, fiktif style, hybrid style. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, lalu self assessment system, dan withholding system. Selanjutnya ada pengelompokan pajak, yaitu berdasarkan golongannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu menurut sifat ada pajak subjektif dan pajak objektif. Selanjutnya menurut lembaga pemungut ada pajak pusat dan pajak daerah. Sekian dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, saya Revika Tazkia dengan nomor NPM 223403296 akan melanjutkan materi. Materi yang akan dibahas yaitu inti permasalahan perpajakan. Siapa sih yang harus dikenakan pajak? Yang harus dikenakan pajak ada subjek pajak dan wajib pajak. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak merupakan segala sesuatu, baik orang atau badan, yang berpotensi menjadi sasaran dikenakannya pajak. Sedangkan wajib pajak merupakan orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak merupakan subjek pajak, tetapi tidak setiap subjek pajak merupakan wajib pajak. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban wajib pajak. Haknya diantaranya ada hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus, hak untuk membetulkan SPT, hak untuk memperpanjang penyampaian SPT, hak untuk menunda pembayaran dan pengangsuran pajak, hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak,
hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sedangkan untuk kewajiban wajib pajak, ada kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan, kewajiban mentaati pemeriksaan, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan, dan yang terakhir kewajiban untuk membuat faktur pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Fungsinya sebagai tanda pengenal, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan lain-lain. Tata cara memperoleh NPWP untuk wajib daftar wajib pajak pribadi atau badan jika menjalankan usaha maksimal 1 bulan setelah usaha dijalankan. Namun jika tidak menjalankan usaha tetapi memperoleh penghasilan, maka PTKP selama 1 tahun. Dan untuk tidak wajib daftar merupakan wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak wajib daftar. Untuk tempat pendaftaran bisa langsung kunjungi kantor pelayanan pajak yang berada di sekitar kedudukan wajib pajak, kegiatan usaha wajib pajak, dan tempat tinggal wajib pajak. Hapusnya NPWP disebabkan apabila wajib pajak meninggal dunia, wajib pajak badan yang telah dibubarkan, dan lain-lain. Sanksi dalam NPWP, kesalahan yang disengaja dikenakan maksimal 6 tahun dan denda 4 kali pajak terhutang. SPT merupakan surat pemberitahuan, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak berupa objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Fungsi bagi wajib pajak PPH: 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak terhutang. 2. Melaporkan pembayaran pelunasan pajak oleh sendiri atau pihak lain. 3. Pelaporan penghasilan berupa objek pajak dan bukan objek pajak. 4. Pelaporan harta dan kewajiban. Lalu fungsi bagi wajib pajak PKP: 1. Mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. 2. Melaporkan pengkreditan pajak masukan pada pajak keluar. 3. Pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh PKP. Lalu ada fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong, dipungut, dan disetorkan. Jenis SPT ada 2, SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPN, PPNBM. SPT tahunan terdiri dari orang pribadi dan badan. Tata cara penyelesaian SPT. Yang pertama, wajib pajak mengambil sendiri formulir di KPP. Yang kedua, wajib pajak mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Yang ketiga, wajib pajak harus menandatangani SPT. Yang keempat, wajib pajak harus melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Batas waktu penyampaian bagi SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi SPT tahunan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun pajak. Sanksi: terlambat menyampaikan untuk SPT masa denda 50.000 dan SPT tahunan orang pribadi 100.000 dan 1 juta. Untuk SPT tahunan badan, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena tidak disengaja, maka dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena disengaja, maka dipidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terhutang. Pembetulan SPT dilakukan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah tahun pajak berakhir. SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, SPT tidak dilampiri dokumen yang diperlukan, SPT tidak disampaikan setelah dilakukannya pemeriksaan. Wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi yaitu wajib pajak orang pribadi meninggal dunia, wajib pajak orang pribadi sudah tidak menjalankan usaha, wajib pajak orang pribadi yang berstatus orang asing tapi tidak lagi di Indonesia. Saya Siti Rosilah dengan NPM terakhir 116 akan melanjutkan materi.
SSP atau surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran kepada kas negara. Nah, fungsinya sebagai sarana untuk membayar pajak dan juga sebagai bukti pembayaran pajak. SSP ada dua jenis, yang pertama yaitu SSP standar dan yang kedua ada SSP khusus. Sedangkan dalam pembayaran pajak ada 4, yaitu pembayaran berdasarkan masa, pembayaran kekurangan, pembayaran ketetapan pajak, dan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian ada SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, surat ini diterbitkan karena adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ditemukan adanya bukti fisik yang tidak dilaporkan. Fungsinya sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang, sarana untuk mengenakan sanksi, menagih pajak, mengembalikan kelebihan, dan untuk memberitahukan pajak terutang. SKP sendiri terdiri dari STP, SKPKB, SKPLB, SKPKBT, SKPLBT, dan SKPN. Yang pertama ada STP atau surat tagihan pajak untuk melakukan penagihan atau sanksi berupa denda atau bunga. Nah, STP diterbitkan apabila yang pertama PPh tidak berjalan atau kurang bayar, yang kedua kekurangan pembayaran, yang ketiga PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tapi tidak tepat waktu. Untuk sanksinya, untuk alasan yang ke-1 dan kedua itu dikenakan bunga sebesar 2%, dan untuk alasan yang ketiga dikenakan denda sebesar 25%. SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibawa. Fungsinya adalah sebagai koreksi jumlah yang terutang di SPT, 2 sebagai sarana mengenakan sanksi, 3 sebagai alat untuk menagih pajak. Adapun alasan diterbitkannya, yang pertama, hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. 2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Lalu ada SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsinya sebagai koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya, oleh karena itu surat ketetapan ini baru bisa diterbitkan kalau sudah ada surat ketetapan sebelumnya. Adapun sanksinya yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar. Adapun SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang. Satu, keberatan dan banding. Dasar pengajuan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Lalu dasar pengajuan banding. Atas keputusan keberatan yang ditetapkan, maka WP dapat mengajukan permohonan banding kepada peradilan pajak. Lalu selanjutnya pembukuan. Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan INF keuangan yang meliputi harta, kewajiban, dan modal, serta penghasilan dan biaya. Lalu yang terakhir adalah pencatatan. Data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak.